Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Rosanti. Saat ini saya mengajar di Min 1 Pontianak yang bertempat di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023. Saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN. Materinya adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Mantap, luar biasa. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita kembali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah, kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu ingin memperhatikan tempat duduk kalian. Apakah sudah rapi? Ya, kalau masih ada belum rapi, tolong dirapikan tempat duduknya. Jika ada sampah yang berserakan, tolong diambil, kemudian dimasukkan di tempat sampah. Ya, silakan Ainur Rahman, sampahnya masih ada, dibuang. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk Fatir. Kenapa Ibu meminta kalian untuk membuang sampah? Agar di dalam kelas ini kita belajar terasa nyaman dalam keadaan bersih. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Alhamdulillah, ternyata pada hari ini semuanya masuk sekolah dan hadir. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar apa yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini akan bermanfaat. Ya, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pembelajaran sebelumnya sejarah kebudayaan Islam, adakah di antara kalian yang masih ingat? Iya, Balkis, silakan. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Balkis. Dah? Tentang kota Thaif. Ada tidak yang tahu apa itu kota Thaif? Ya, Aulia silakan. Kota Thaif berada di utara kota Mekah dan jalan kota Thaif kurang lebih 60 mil atau 90 dari Mekah.
Iya, benar untuk Aulia. Tepuk tangan untuk Aulia. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menambahkan? Yumna, silakan. Kota Taif berada di kota Mekah. Kota Taif terkenal dengan buah anggur dan madunya. Kota Taif itu udaranya sejuk dan tanahnya subur. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Yumna. Ya. Jadi anak-anak, kota Taif itu adalah kota yang berada di tenggara kota Mekah, yang jaraknya kurang lebih 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Nah, di sana anak-anak, di kota Taif itu terkenal dengan udaranya yang sejuk dan tanahnya yang subur. Nah, sedangkan buah yang terbanyak juga terkenal adalah buah anggur. Ayo, siapa yang pernah makan buah anggur? Iya, sama ibu juga pernah. Ternyata anak-anak, buah anggur ada di Arab Saudi, di Pontianak juga ada buah anggur. Baiklah anak-anak, hari ini ibu akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ya, siapa yang tahu apa itu peristiwa? Ya, apa? Sapua? Peristiwa adalah suatu kejadian buruk. Ya, pintar, benar. Kemudian ada yang dinamakan hijrah, masih ingat? Ya, silakan Naufal. Hijrah adalah orang yang pindah-pindah tempat, Bu. Iya, benar ya. Naufal benar. Safwah juga benar. Yang dinamakan peristiwa adalah anak-anak suatu kejadian yang nyata yang terjadi di masyarakat. Nah, itu peristiwa. Sedangkan hijrah adalah orang yang berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, tentulah dengan mempunyai tujuan. Baik, ibu akan menampilkan. Coba ada gambar di depan. Kalian perhatikan. Ya. Nah, di sini anak-anak coba kalian perhatikan. Ada gambar peristiwa 1, 2. Ada gambar hijrah 1, 2. Ya. Gambar peristiwa yang pertama, orang yang berkelahi. Boleh enggak orang yang berkelahi itu kita contoh anak-anak? Tidak boleh. Kemudian yang kedua, gambar anak-anak yang sedang bermain. Boleh enggak kita contoh? Boleh. Iya, benar. Inilah anak-anak salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan peristiwa. Kemudian hijrah. Hijrah di sini bisa, kenapa ibu berikan contoh anak yang sedang berlari? Nah, berlari itu namanya berpindah-pindah tempat. Yang kedua, memang betul seorang anak yang sedang pergi meninggalkan rumahnya, anak-anak. Nah, inilah yang dinamakan hijrah ya. Baik. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif, adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. 3.4 memahami peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. 4.4 menyimpulkan peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah, silakan kalian perhatikan. 1. Melalui kegiatan mengamati, nantinya kalian dapat menguraikan
peristiwa penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi nantinya kalian dapat menjelaskan peristiwa penting Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Ya, baik. Kalian perhatikan di sini ke depan. Nah, ini sekilas anak-anak. Ibu berikan gambaran tentang peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. Ya, yang pertama ada kota Mekahnya. Kalian pernah dengar kota Mekah? Iya, kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad hijrah nanti ke Thaif dengan berjalan kaki. Ini Thaif. Ya, nah ini gambarannya. Gambaran tentang peristiwa hijrah ke Thaif. Coba, ada tidak di antara kalian itu yang pernah membaca tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Thaif? Ya, siap. Raditya, silakan. Ketika Nabi berdakwah di Thaif bersama Zaid bin Harithah berjalan kaki, Nabi diejek, disolaki dan dilempari batu sampai terluka di bagian kepala dan badannya sampai berdarah. Begitu Bu Guru. Iya, oh pintar. Tepuk tangan untuk Radit. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan Nurul Fatimah. Saya langsung berlari dan berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Setelah aman, mereka kembali ke kota Mekah. Iya, mungkin ada lagi? Sudah? Iya, alhamdulillah. Kedua jawaban kalian itu sudah benar ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kalian siapkan di buku di meja kalian buku tulisnya, buku paket sejarah kebudayaan Islamnya juga harus ada di atas meja kalian. Baik. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tadi dari ibu ke kalian, kalian perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ya. Ibu akan menjelaskan kembali yang sudah kalian jawab tadi, ya. Perhatikan. Di sini adalah peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. Anak-anak, asal mulanya Nabi Muhammad ini kan berada di kota Mekah. Karena di kota Mekah ini pada saat Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam selalu dicemoohkan. Orang kota Mekah tidak menyukai, tidak menyenangi apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Malah Nabi Muhammad sampai dianiaya. Nah, dengan demikian anak-anak, Nabi Muhammad ini pergi ke kota Thaif. Beliau pergi ke kota Thaif sama juga dengan yang kalian jawab, hampir mirip. Tapi ibu akan jelaskan lagi ya. Di sini di kota Thaif, Nabi Muhammad perginya berjalan kaki. Dengan siapa? Ayo, masih ingat enggak? Iya, dengan Zaid bin Dari kalian membaca buku, berarti di sini adalah Zaid bin Harisah. Ini peta kota Thaif anak-anak. Ya. Di sini Rasulullah perginya berjalan kaki diam-diam ya. Menuju kota Thaif. Di sini Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di kota Thaif, masyarakat kota Thaif juga tidak menyenangi, bahkan ada yang melempari batu. Nah, itu sekilas. Sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan video tentang peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. Nah, sekarang tolong kalian perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan atau menayangkan video tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk bertanya jawab tentang video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Iya, coba Fania. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif tidak ke tempat yang lain? Iya, mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif tidak ke tempat yang lain? Kata Fania. Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan Ainur Rahman. Karena tempat yang baik sama dengan kota Mekah. Iya, karena tempat yang baik sama dengan kota Mekah, kata Ainur Rahman. Mungkin ada yang lain? Saya Iya, silakan Raisa. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif berjalan kaki tidak menggunakan unta, Bu? Oh, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif tidak menggunakan unta tapi berjalan kaki? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Nadia. Iya, supaya orang kafir katanya tidak tahu Nabi hijrah ke Taif. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, silakan Derapip. Kapan ya, Bu? Nabi hijrah ke Taif? Ayo, siapa yang bisa jawab? Naufar. Pada bulan Syawal, tapi tahunnya lupa. Oh, tidak apa-apa. Bulannya tahu, kata apa Naufar. Tapi tahunnya belum tahu, lupa ya Naufar ya. Iya, tidak apa-apa. Iya, mungkin ada yang lain lagi ingin bertanya? Iya, silakan. Aufar. Silakan Aufar. Mengapa masyarakat Taif melempari Nabi Muhammad dengan batu, Bu? Kenapa? Saya Ayo, siapa yang bisa jawab? Intan, silakan. Mereka menganggap Nabi menyampaikan tentang agama yang tidak benar. Iya, baik. Tepuk tangan untuk semua yang bertanya dan bisa menjawab. Iya, benar anak-anak. Jawaban kalian itu semuanya benar. Alasan Nabi hijrah ke Taif itu adalah karena Allah mengistimewakan kota Taif. Kedudukannya sama dengan kota Mekah. Terus ada lagi yang bertanya tadi, mengapa Nabi Muhammad berjalan kaki, tidak memakai unta? Karena Nabi Muhammad pergi ke Taif, berhijrah ke Taif itu secara sembunyi-sembunyi. Kalaulah Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah pergi ke Taifnya, hijrah ke Taifnya menunggang kuda, tentulah kaum kafir Quraisy curiga dan akan menganiaya Nabi Muhammad untuk pergi ke Taif. Kemudian kapan Bu Guru
Nabi Muhammad pergi hijrah, ya betul, bulan Syawal, tahunnya adalah tahun ke-10 kenabian, ya. Nah itu. Kemudian tadi pertanyaannya yang keempat, pertanyaan tentang mengapa Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Karena anak-anak, penduduk Taif tidak senang kalau Nabi Muhammad itu menyampaikan ajaran Islam. Dan selain itu penduduk Taif sudah bisiki oleh Abu Jahal. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menyampaikan ajaran yang tidak benar. Nah, itu tadi pertanyaan yang Ibu jawab dari kalian. Jawaban kalian benar, Ibu akan memperjelasnya sedikit. Baiklah anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, sekarang Ibu meminta kalian untuk bekerja kelompok atau berdiskusi. Silakan. Kelompok kemarin dibentuk sama seperti kemarin. Ya. Kelompok 1, siapa ketuanya? Intan. Kelompok 2 siapa ketuanya? Fatir. Kelompok 3 siapa ketuanya? Mufid. Kelompok 4? Aulia. Iya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kelompok ini Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ayo, dengarkan dulu Ibu ngomong. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Di LKPD ini kalian Ibu minta mengamati, baik itu ada gambarnya, baik itu materi. Nantinya kalian berdiskusi untuk mencari informasi tentang peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Paham ya Ibu sampaikan anak-anak? Paham. Ya, baik. Sebentar ya. Ya, baik. LKPD-nya sudah Ibu bagikan pada kalian. Di depan yang pertama di sini ada gambar beserta materinya tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nah, kalian amati dulu bersama kelompoknya. Nah, setelah kalian temukan peristiwa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Taif, kalian tuliskan. Ada lembaran kosong di belakangnya anak-anak? Ada enggak lembaran kosong? Kalian tuliskan apa saja yang kalian temukan dari pengamatan yang ada di depan tadi. Ya, silakan berkelompok. Silakan anak-anak. Sama-sama? Ya, ya. Kalau sudah kalian temukan dalam mengamati peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif, silakan dituliskan informasi apa saja tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Taif di lembaran yang kosong di belakangnya anak-anak. Nah, silakan tetap berdiskusi dengan kelompoknya. Menuliskan, sudah menuliskan tadi? Iya, sekarang kalian dari yang kalian amati tadi,
tolong kalian kerjakan bersama-sama, yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Thaif, yaitu dengan menuliskan hasil diskusinya tadi di tempat yang satunya, udah kan? Ya. Kemudian setelah kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian, setelah ini baru ada yang namanya presentasi. Kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya. Kelompok ini, ya, sudah siap. Kelompok Aulia, iya, juga sudah siap. Nah, sudah diskusinya, anak-anak? Iya, baik. Sekarang setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, coba siapa yang berani duluan? Kelompok mana? Kelompok Aulia. Iya, silakan kelompok Aulia. Aulia. Yang lain tolong perhatikan temannya. Di sini Aulia. Ya. Ya, baca dulu. Judulnya dibaca dulu Aulia. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kespesial, selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun ke-9 setelah meninggal keduanya. Kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti itu, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Thaif. Wilayahnya yang berjarak sekitar 80 km dan tanah suci Mekah. Iya, terima kasih. Silakan duduk Aulia. Tepuk tangan untuk Aulia. Untuk kelompok 3. Ya, sekarang Ibu tunjuk ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Tadi kan yang berani dulu kan, yang berani tampil. Ibu tidak tunjuk kelompok berapa. Sekarang Ibu minta kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Setelah masa Nabi menyuruh mereka untuk masuk Islam. Ya, selesai. Baik, tepuk tangan untuk Intan. Silakan kelompok 2. Rasulullah SAW hijrah dengan ditemani oleh mantan budak beliau. Baiklah anak-anak, alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Thaif. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Karses, ya, silakan Karses. Kesimpulan. Pada bulan Syawal, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah hijrah ke Thaif dengan berjalan kaki agar tidak diketahui orang Quraisy. Di kota Thaif, Nabi Muhammad menyampaikan ajaran agama Islam kepada bangsa dan masyarakat biasa. Pemuka dan penduduk Thaif tidak mau menerima ajaran agama Islam. Mereka menghina, mencaci maki, bahkan melempari Nabi dengan batu sampai tubuhnya berdarah. Kemudian beliau berlari dan mendapatkan tempat berlindung. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk kebaikan penduduk Thaif agar menyembah Allah SWT. Dengan hati yang sedih, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah kembali ke Mekah. Dengan segala kerendahan hati, Nabi Muhammad telah memaafkan penduduk Thaif yang menyakitinya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tarses. Ya. Jadi anak-anak,
pembelajaran hari ini tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Thaif sudah selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, baik, Ibu akan memperjelas kesimpulan kalian tentang materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah berencana untuk hijrah ke Thaif. Adapun alasan mereka berdua pergi untuk hijrah ke Thaif adalah 1. Karena Thaif merupakan kota kedua dari kota Mekah. Yang kedua, di Thaif ada Bani Saqif. Nah, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk agama Islam, mereka akan menjadi kekuatan yang besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad SAW berharap agar dakwahnya diterima oleh masyarakat Thaif. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Masyarakat Thaif tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak, bahkan mencaci maki Nabi Muhammad beserta Zaid. Pada akhirnya anak-anak ketahuan karena yang menghasut penduduk Thaif adalah paman beliau yang bernama Abu Lahab. Jadi setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad dan Harisah, Zaid bin Harisah ini diusir dari kota Thaif. Nah, pada akhirnya anak-anak, Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu oleh penduduk Thaif. Nah, dengan berpakaian yang berlumuran darah dan penuh luka anak-anak, Nabi Muhammad pada akhirnya meninggalkan kota Thaif dan menghindari kejaran dari penduduk Thaif. Demikian anak-anak. Ya, baik anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini tentang peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Nah, jangan lupa minggu depan kalian membaca pembelajaran selanjutnya. Oke? Siap mau dibaca pembelajarannya untuk yang akan datang? Iya. Baiklah anak-anak, sedikit Ibu ingin bertanya pada kalian. Nah, pada tahun berapa Nabi Muhammad hijrah ke Thaif? Iya, Karse silakan. Tahun ke-10 kenabian. Iya, tahun ke-10 kenabian. Bersama siapa Nabi Muhammad hijrah ke Thaif? Silakan Mufid. Iya, Zaid bin Harisah. Bagaimana Rasulullah menerima kaum Thaif menyakitinya? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ya, Radit silakan. Sabar dan tabah pada saat caci maki. Ya, baiklah. Ternyata alhamdulillah kalian masih mengingat pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.